pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden, setelah beliau jadi presiden. Saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya, Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu, minta tolongnya Bu. Makasih Ibu Megawati, terima kasih banyak Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk keadaan beliau sekarang ini sebetulnya sudah lebih baik, sudah bisa merespon, sudah bisa ngobrol, sudah bisa ketemu sama teman-teman walaupun step by step cuma 2, 3, 4 orang, nggak bisa lebih segitu karena Bunda juga tidak bisa lebih banyak orang, lihat orang tuh kayak bingung gitu loh. Tapi lebih baik, cuma yang dikeluhkan itu adalah kaki saja, yang sebelah kanan. Kalau kiri masih bisa ngangkat, yang kanan nggak bisa ngangkat. Karena yaitu pengaruh dari diabetesnya tadi itu. Dan sekarang ini masih tetap terapi, berobat jalan, masih kontrol ke rumah sakit gitu loh. Dan sekarang ini beliau juga lagi masih berobat gitu loh. Nah, untuk masalah tadi kalian bilang video itu, betul. Tapi ya mungkin Ibu Ira yang bisa menjelaskan. Aduh, ini video yang mana sih ini? Udah pada nonton video ya? Update Bunda aja, kesehatan Bunda yang seperti tadi Mbak Heti ngomong bahwa progresnya udah lebih baik dari yang dulu. Walaupun sekarang ini masih dalam tahap recovery, pemulihan. Karena dia tuh yang seperti waktu itu saya pernah bilang bahwa beliau itu dapat demensia Alzheimer. Jadi itu kan recovery-nya lama. Jadi daya ingatnya kadang on, kadang off. Tapi kalau kita ingetin lama dia dia akan kenal. Bukan dia sama sekali nggak mengenal orang, kenal. Semua dia kenal. Terus sekarang seperti Mbak Heti bilang keluhannya ada di kaki sebelah kanan, makanya beliau itu tidak bisa jalan. Jadi duduk bisa tapi didorong pakai kursi roda kalau mau jalan. Terus masalah video ya, video itu gini, beliau itu seperti ke orang tuanya ya, kalau ke Bapak Jokowi atau ke Ibu Mega, itu beliau tuh seperti anak yang minta ke orang tua, gitu aja sebenarnya. Manja-manja gimana gitu, karena dia kan pernah menghibur di istana, zamannya Ibu Mega, zamannya Pak Jokowi sekarang. Dia pernah menghibur di istana, jadi merasa gue ini anak loh, Pak, ini gue lagi sakit gitu, Bapak harus tahu dong gue sakit nih gitu. Sebetulnya cuma gitu aja. Lebih dalamnya apa maksud beliau nggak tahu, tapi kalau dari pandangan mata kita hanya di situ aja, kolokan aja. Dia tuh ke orang tuanya gitu aja. Terus kalau ke artis-artis biasalah, kalau artis-artisnya muda dianggap anak, kalau yang lebih senior dianggap kakak, gitu aja. Jadi kolokan gitu, gimana sih kalau orang sakit tuh kolokan. Terus kadang-kadang dia karena kena keganggu sarafnya ya, jadi dia bentar dia ingat si ini, terus dia bikin video. Dia ingat si ini, dia bikin video. Gitu aja, sebetulnya kita nanggapinya secara positif aja. Gitu. Ya, kalau Pak Jokowi udah bantu kok. Udah bantu. Udah Pak Jokowi udah. Kalau Bu Mega mungkin lagi repot ya. Beliau juga tahu lah keadaan kondisi sekarang, mungkin Bu Meganya lagi sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri ya masing-masing. Jadi ya cuma anak merengek ke orang tua aja, gitu aja. Kalau Pak Jokowi bantu dana, terus dari Pak Erick Thohir BUMN bantu recovery dia sampai sehat, sampai sembuh di rumah sakit Pertamina. Gitu. Dari teman-teman artis juga sudah banyak memberikan tadi kasih, mungkin sudah hampir 80% tuh teman-teman artis dari seniman dangdut, pop, pelawak atau pemain sinetron atau apa tuh semuanya sudah memberikan tadi kasih gitu. Sudah banyak yang peduli gitu. Peduli aja. Nggak usah dinilai dari materinya berapa, tetapi kepeduliannya kita sama beliau, mereka sama beliau ini udah sangat luar biasa.
Kalau dibilang apa drop ekonomi sih enggak juga, orang dia masih punya rumah, masih punya tanah, masih banyak, masih ada banyak. Tapi ya nggak tahu lah, masalah dia mau jual rumahnya dia mau jual ininya, itu haknya dia. Apapun yang dia mau beli, mau apa, itu haknya dia sebetulnya. Tapi saya sudah memberikan bahwa Mbak, kalau bisa nggak usah begini, nggak usah begitu gitu. Jadi apa yang ada itulah dianukan, saya bilang begitu. Tapi dia ngerti sekarang, udah lebih mengerti gitu loh. Bikin kurus. Karena kan dia ada diabetes, dia ada gula, terus makannya waktu sakit-sakit itu memang susah sama makan. Masuk 1 sendok aja susah. Jadi kondisi tubuh dia ya makin lama makin turun, sangat kurus sekali. Gitu. Sekarang beliau lagi di Jawa Timur, memang dia ada niat dari sebelum sakit pun sampai sekarang dia lagi juga dalam keadaan sakit. Nazar ya, niatnya beliau itu mau ziarah ke makam Gusmik ya, nah, yang di Surabaya, di Kediri, di Jember gitu loh. Jadi sekarang ini beliau lagi ada di Jawa Timur. Pulangnya mungkin insya Allah kalau enggak Minggu, Senin, pokoknya dia seminggu di sana. Itu pun yang nganter juga anak-anaknya semua. Jadi pas begitu tahu sakit tuh saya langsung menghubungi anaknya. Terus kata anaknya, Kang Sule belum boleh, katanya belum boleh ditengok. Nah kemarin baru boleh diizinin, itu pun nggak ke rumahnya, itu di yayasannya kalau nggak salah. Jadi dia itu mau jual rumah dagangnya itu, udah mau ditawar sama keluarganya, Rafi kalau nggak salah ya. Tapi di luar itu yang terpenting saya sudah tersampaikan, karena niat saya mau membantu waktu itu, ya udah ketemu sama Bunda. Posisinya ya lah masih sakit kakinya sebetulnya. Jadi diabetes, yang satunya udah mulai sembuh katanya, terus yang satunya lagi bengkak, itu sakit ya kalau misalkan jalan. Tapi masih normal, masih ngelawak, masih ke saya aja, ini siapa ya gitu, kayak gitu. Di luar itu ya saya nggak tahu ya, mungkin itu juga salah satunya mungkin ya, makanya ya sedikit membantulah buat obat atau apa. Ya semoga aja teman-teman yang lainnya juga bisa tergerak membantu kita dorju. Kang, tadi ada cerita atau curhatan dari Bunda sendiri ke Akang mungkin seperti kalau curhatan mah dia mah orangnya tegar, terus ya apapun yang terjadi dia menerima, ikhlas, ya hidup dan mati ya udah diserahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Terlepas di masalah histori dianya seperti apa gitu ya kan, sama manusia juga ya kan. Kalau untuk urusan hal dalamnya kan urusan dia gitu. Kalau kita hanya sesama manusia, ya itu adalah seorang senior yang setidaknya dia memberikan inspirasi buat kita dalam hal entertain. Dia kan multi talenta gitu. Jadi ya pas begitu dikasih amplop juga dia kan malah bercanda ya kan, nggak usah gitu, tapi tangannya begini gitu ya, asik, orangnya masih asik, masih tegar, semangatnya bagus lah gitu. Waktu diwawancara juga dia sebetulnya sakit, Bunda udah nggak apa-apa kalau sakit di situ aja, enggak enak katanya, ada Sule sini, kita harus di luar kata Bunda gitu. Dan itu yang nyiapin tempat Bunda itu gitu. Jadi hebat lah gitu. Cuman kalau dari sisi fisiknya memang udah kelihatan agak kurus, terus ya beda lah gitu, beda banget. Terus ngomong juga udah mulai kurang jelas. Tapi pas begitu doa dia lancar justru gitu. Terus dia ngasih Al-Quran ya, gitu. Ngasih Al-Quran, kan cuma ngasih ya air jam-jam sama buat bantu lah gitu. Dan dia ngasih Al-Quran. Jadi Omikron itu kan varian ya, dan kondisinya di berbagai negara kan diprediksi sudah naik. Kayak kita lihat Turki dan Inggris itu udah naik. Nah sebenarnya dari bulan November, karena di negara lain udah naik, cepat atau lambat di Indonesia tuh pasti akan naik. Nah kita tuh nggak akan bisa mencegah Omikron ini tidak masuk Indonesia tuh nggak akan bisa. Yang bisa kita lakuin tuh seharusnya kita tuh fokus pada 3 hal. Yang pertama gimana walaupun Omikron masuk, itu paskes kita nggak overload kayak pas zaman Delta Agustus 2021. Kedua, memfokuskan gimana 80% orang tuh selesai divaksin. Dan yang terakhir adalah gimana kalau gejalanya nggak berat.
Itu aja. Jadi kejadian-kejadian kayak Ashanti kemarin tuh, Kak Ashanti, dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu nih. Harusnya orang-orang kayak Ashanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan. Ringan mau TG tuh, ngomong saya ringan. Tapi dihujat seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omikron ini difokuskan dan dituntun supaya dia gejalanya nggak sampai berat. Itu gimana gitu. Oke, dokter, benar nggak sih apa yang lakukan Ashanti? Maksudnya ini kan lagi tinggi, tapi beliau malah keluar negeri, berpergian ke luar negeri gitu kan banyak. Nah kan nggak ada yang larang. Orang tuh keluar negeri nggak luar negeri karena ada yang larang. Jadi gini, jangan diputar balikan. Netizen itu tidak paham akar permasalahannya. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang di sini ya, apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. As long ketika pulang mereka patuh dengan aturan karantina. Kalaupun kena COVID mereka patuh. Sekarang lihat, bukan kita membela ya. Pasien, Ashanti itu pasien, saya dokter. Jadi logikanya kalau dia pasien saya, seandainya dia pasien saya akan melindungi hak pasien. Dia pulang, dia kena COVID, ternyata dari genom dia kena Omikron. Kabur nggak? Nggak. Patuh nggak? Karantina di RS Premier. Berapa hari? 11 hari. Gejalanya diupdate? Update. Ikut edukasi? Iya. Vaksin 2 kali? Iya. Tracingnya? Iya. Salahnya di mana? Nah sekarang yang saya tanya, berapa banyak orang yang liburan sesama di kota di Indonesia kena radang tapi nggak mau di PCR? Itu yang harusnya digoreng. Kedatangan kami hari ini itu memenuhi panggilan dari penyidik, itu terkait dugaan di pasal 27 ayat 3 maupun pasal 45 Jungto 45 ayat 3 terkait Undang-Undang ITE, dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah atas nama pelapor Bapak Ziau Hasanul Hulki, ya, seperti itu. Tadi kita diperiksa perdana oleh penyidik, masih sebatas sidik, dan kita juga tadi menyampaikan keterangan-keterangan bahwasannya memang sejauh mana dugaan pencemaran nama baik maupun fitnah ini, seperti itu. Karena di sini juga kita sampaikan klien kami Bu Amalia ini kebenaran yang ada, dan itu adalah suatu fakta notoir yang diketahui dari pelapor sendiri maupun orang umum, seperti itu. Jadi tidak ada suatu pencemaran nama baik atau fitnah. Terkait postingan saya di Instagram, pada saat saya memposting hasil tes DNA. Kan hasil tes DNA itu berarti membuktikan suatu kebenaran bahwa memang Anjani dan Jen Abel itu memiliki satu ayah biologis yang sama. Itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri kan. Nah, selama ini saya di media selalu melihat dan mendengar saudara Ziau, yaitu lawyernya saudara Bambang Pamungkas itu, dia selalu menyampaikan bahwa saya ngaku-ngaku ya kan, saya ini itu adalah anak-anaknya bukan anak-anaknya Bambang Pamungkas, kemudian saya macam-macam lah yang sebenarnya itu mencoreng nama saya, tapi saya tidak melaporkan dia karena saya berpikir sudahlah mungkin itu memang pekerjaannya. Maka dari itu saya posting dengan caption yang isinya itu mengingatkan beliau ya kan, sebagai tapi tidak menyebutkan nama ya. Oh, menyebutkan, saya memang menandai beliau dengan men-tag beliau dan dengan niat mengingatkan bahwa kita awalnya sebagai sesama muslim dulu ya, bahwa sudahi kebohongannya gitu. Yaudah gitu, sudahi kebohongannya, ayo kita berdamai. Sebenarnya intinya itu. Sebenarnya yang saya kagetnya karena ini laporan tuh sudah ada sejak 15 September 2021. Jadi sebenarnya ini mendekati pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Jadi saya pada saat membuat laporan di Polda tentang Bambang Pamungkas itu saya belum tahu ada ini. Itu aja sih, hanya jadi udah lebih dulu melaporkan. Dijalanin aja, kan tujuan utama saya memang untuk memperjuangkan hak anak-anak saya. Cuman saya tuh hanya bertanya-tanya, ini saudara Bambang Pamungkas nih sebagai seorang laki-laki ya kan, udah nggak mau bertanggung jawab ya kan, terus sekarang dia berbuat seperti ini kepada ibunya anak-anak. Maksudnya tuh di mana hati nuraninya kepada anak-anak, bukan pada saya ya, di mana gitu loh. Saya kan sudah memperjuangkan hak anak saya juga harus mencari nafkah, saya juga harus mendidik mereka, mengurus mereka. Sekarang dia berbuat seperti ini,
padahal dia tahu faktanya bahwa dia benar memang bapaknya. Tapi saya selalu bilang di media manapun bahwa saya membuka pintu damai, ya kan. Jadi tunjukkan itikat baiknya sebagai seorang bapak kepada anaknya, itu aja. Waktu dekat juga arahan pimpinan kami juga akan kami laporkan balik dengan keterangan palsu. Pasal dalam KUHP, pengertian kelalaian atau lupa ditafsirkan dengan beberapa terminologi seperti asusilo dalam undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar yang lengkap pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau lupa diartikan dengan kata salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian. Silawa anak ini sudah menunjukkan kelumpuhan di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan, di mana saksi Laura anak ini yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap namun tidak jadi pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki. Terima bahwa saksi Laura anak ini dari rumah sakit Media Depok kemudian dirujuk ke rumah sakit Mayapada dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019. Dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain sebagaimana terurai di atas. Namun sampai saksi Laura anak ini diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Terima bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa di persidangan yang relevan dengan pembuktian unsur ini yang pada pokoknya yaitu bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi Laura anak ini pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan, melainkan patut diduga akibat kelalaian atau perlambatan dari rumah sakit Media karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dan melakukan pemeriksaan menggunakan alat MRI, sehingga kelumpuhan dari korban saksi Laura anak ini tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana yang digunakan untuk menemukan unsur kesalahan untuk menentukan kadar pertanggungjawaban pidana yang diemban oleh Sebenarnya kalau kita berbicara masalah minta maaf, sebenarnya dari awal aku sudah minta maaf. Pada saat awal kejadian di rumah sakit aku sudah minta maaf sama orang tuanya, ibu bapaknya. Aku sudah minta maaf pada saat orang tuanya tiba di rumah sakit. Aku udah langsung minta maaf sama dia, sama bapaknya, sama ibunya juga. Lalu jawab bapaknya waktu itu jawab, oh no problem, ya anak-anak, anak muda gitu. Dari awal aku sudah minta maaf. Kalau persoalan kita berbicara minta maaf dari awal kejadian aku sudah minta maaf. Oh iya, pasti sangat terabaikan karena kita udah ngucapin minta maaf tapi kan dianggapnya belum. Dari awal kejadian aku sudah ngucapin karena aku tahu sekalipun Gagah ini dia salah dan tidak salah sama-sama dalam satu kendaraan, dengan kejadian seperti ini kan dia yang mengendari pasti dikatakan salah. Jadi aku minta maaf sama orang tuanya Laura. Ya intinya adalah Gagah harus kamu terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kamu ke depan supaya jangan terjadi lagi. Anggap saja bahwa ini ujian dan cobaan karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Jadi jalanin aja. Yang penting ibadahnya jangan berkurang, bahkan diperbaiki, dijaga. Itu aja. Kalau itu aku belum sampai apalagi kan baru tadi putusan, takutnya aku terlalu jauh nanya yang kayak gitu, takutnya kan dia masih belum bisa mencerna baik gitu. Jadi ya. Kalau vonis itu menjadi hak sepenuhnya hakim ya, majelis hakim memvonis dengan pertimbangannya. Ya kami mempunyai pendapat sendiri, di mana pendapat kami nanti saya akan sampaikan kalau memang harus mengajukan banding. Jadi Gagah dikasih waktu 7 hari sejak hari ini untuk mengajukan banding atau tidak. Nah itu nanti kita lihat lah ya. Nanti kalau memang Gagah mengajukan banding, kami akan membuatkan memorinya apa yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Saya coba akan sampaikan bahwa ini loh fakta-faktanya dan apa yang harus kita sampaikan juga kepada majelis hakim
di pengadilan tinggi. Seperti itu prosesnya. Kita lihat apakah Gaga banding atau tidak, kita ikutin aja prosesnya. Ya, Gaga pada prinsipnya sih melihat waktu ya, 7 hari sejak hari ini. Apakah banding atau tidak kita lihat nanti. Ya, kita lihat seperti apa. Kalau saya sih ya nanti kita sampaikan, akan ada orang tuanya. Diskusi dengan orang tuanya, banding atau tidak kita lihat aja nanti. Tante sendiri seperti apa? Dipikirkan lah ya banding. Ya, kita ada pikirkan waktu dulu. lah 7 hari untuk mikir gitu. Ya kan harus bicara sama Gaga, sama ayahnya semua. Dari sudut pandang, terus pemahaman hukumnya seperti apa. Karena ada persoalan yang merupakan fakta persidangan justru dikategorikan sebagai asumsi. Ya ini nanti kita coba sampaikan ke Gaga, ke orang tuanya, apa kita harus banding atau tidak. Kita lihat 1-2 hari sampai 7 hari sejak hari ini. Dia dari awal sudah saya beritahu bahwa yang terberat dari hukuman ini adalah 5 tahun. Ya, sesuai ancaman yang ada di undang-undang. Anda itu terberat itu 5 tahun. Anda siap dengan itu. Jadi dia dari awal sudah siap. Sehingga dia tidak kaget dengan adanya vonis ini walaupun keluarga semua kecewa ya, karena dari fakta persidangan sebetulnya ada sesuatu yang masih belum terungkap di persidangan. Yang perlu digali lagi untuk diungkap bahwa ini tidak 100% menjadi kesalahan Gaga. Kalau hak untuk banding itu diberikan oleh undang-undang ya, oleh KUHP, bahwa seseorang yang divonis punya hak banding dalam waktu 7 hari sejak diputuskan. Nanti kita lihat, saya akan bicara dengan keluarganya, ibunya, ayahnya Gaga, apakah kita akan banding atau tidak, kita tunggu aja dalam waktu 7 hari sejak hari ini. Jadi kalau memang kita banding, berarti dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak hari ini, ya kita harus ajukan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk banding biar diproses di Pengadilan Tinggi DKI. Kalau kita ajukan banding, kalau tidak ya sudah selesai sampai di sini. Nanti kita lihat. Pengertian kelalaian atau lupa ditafsirkan dengan beberapa terminologi seperti asusilo dalam undang-undang hukum pidana serta undang-undang pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau lupa diartikan dengan kata salah dengan kurang hati-hati, lalai lupa atau kurang perhatian. Silawa anak ini sudah menunjukkan kelumpuhan di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan, di mana saksi lawan anak ini yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap namun tidak jadi pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki. Terima bahwa saksi lawan anak ini dari rumah sakit Mega Depok kemudian dirujuk ke rumah sakit Mayapada dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019. Dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain sebagaimana terurai di atas. Namun sampai saksi lawan anak ini diperiksa dan didengar keterangan di persidangan, ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Terima bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa di persidangan yang mengapa dengan pembuktian unsur ini yang pada pokoknya yaitu bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi lawan anak ini pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan, melainkan patut diduga akibat kelalaian atau kelambatan dari rumah sakit Medina karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan tindakan dalam MRI. Sehingga kelumpuhan dari korban saksi lawan ini tidak semuanya dapat dibebankan kepada terdakwa. Nimbang bahwa pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana yang digunakan untuk menemukan unsur kesalahan untuk menentukan kadar pertanggungjawaban pidana yang diemban pada alam Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal untuk umum.
Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh pidana itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3, menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikeluarkan sebenarnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tempat ditahan. 5, menetapkan barang bukti SIM A atas nama Gaung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada terdakwa. Dan 6, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putus dalam sidang saudara Majelis Hakim Pengadilan. Ya, aku cuma bisa bilang terima kasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup puas dengan vonis tersebut, Mbak? Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Jadi pihak polisi akan mengajukan. Lalu bagaimana? Oh, aku nggak tahu tentang itu sih. Berarti ini nggak ada ajudan banding lagi ya? Kalau dari pihak polisi udah? Enggak, menurut aku sih enggak. Tapi ya, we never know. Ntar kita lihat. Tapi buat aku pribadi udah cukup. Kenapa sekarang sudah cukup? Kemarin sempat bilang katanya tuntutan 4 teman itu belum cukup. Minimal Belum cukupnya itu maksud aku hukuman seberapa lama pun nggak akan cukup, nggak akan bisa ngebalikin Laura, itu aja. Makanya aku bilang ya kalau Pak Hakim bilang itu cukup ya aku nurut. Tapi kalau mau dibilang apakah itu cukup buat menggantiin semua penderitaan Laura, ya nggak ada yang bisa nggantiin. Tapi Mbak bisa itu istirahat semalam yang tenang ketika menunggu keputusan putusan ini? Deg-degan sih, cuman ya harus istirahat kan. Istirahat kok cukup enak pokoknya. Laura minggu ini mau buka chat Laura dengan Gaga itu gimana Kak? Ya, gimana ya? Kaget nggak kaget sih. Cuman ya aku udah tahu itu semua udah dari lama. Makanya yang aku omongin itu yaitu bukti-buktinya. Kenapa aku bisa ngomong? Berarti biar menguatkan bukti ya kalau Iya, supaya aku nggak cuma ngomong doang. Tapi yang memicu untuk akhirnya share ke sosial media apa sih Kak? Ya saya ngeliat aja chatnya itu dia ternyata sejahat itu. Yang benar-benar wah, saya bacanya aja sampai nangis-nangis tuh. Saya nge-share itu sampai nangis-nangis. Nanti semakin membuktikan siapa yang sebenarnya material dengan bukti kemarin. Ya, udah ada buktinya kan semua. Yang minta aja siapa. Tapi itu sempat diperiksa ke kepolisian atau gimana sih Kak? Atau memang baru ketemu? Aku kurang tahu sih. Mungkin udah pernah. Cuman aku nggak tahu menahu sih tentang itu memang. Kan kita kemarin sempat share video Laura. Ini lagi sering lihat foto Laura lagi. Iya, aku lagi ya setiap hari sih aku suka ngeliat-ngeliat. Cuman kemarin aku memberanikan diri untuk buka handphonenya dia lagi, lihat foto-fotonya dia, video-video private kita lah, kita pas di rumah, pas aku ngurusin dia, pas kita main. Mungkin ketika misalnya Laura mendengar putusan hari ini, menurut Gazeta sendiri apa yang menjadi respon Laura ketika mendengar putusan ini? Aku yakin Laura juga pasti akan terima sama apa yang Pak Hakim udah berikan. Kan puas? Puas atau gimana? Puas sih. Ya, semoga aja dia sekarang udah bisa tenang karena udah selesai keputusan yang ini. Jadi semoga dia bisa. Perdatanya juga ya? 12 ya itu aku masih belum tahu sih. Itu masih harus dibicarakan lagi nanti. Yang perdatanya itu. Karena kan saat itu kan itu untuk mensupport hidup Laura sampai dia mati. Cuma kan sekarang Lauranya juga udah nggak ada, jadi
Ya, kita masih nggak tahu itu harus bagaimana lagi. Artinya belum ambil sikap untuk menurunkan tuntutan itu. Belum dibicarakan juga sama keluarga juga. Ini akan dibicarakan dulu sama keluarga. Iya. Kak, dengan ada tuntutan 4 tahun 6 bulan, tadi pihak sana bilang mau mengajukan banding. Mungkin bilang tanggapan apa? Ya sudah, kalau menurut mereka itu yang mereka mau lakukan ya sudah, aku silakan aja. Kak, kan sering nih hadir di sidang ya. Nah, ketika melihat sosok Gaga, perasaannya gimana? Aku coba buat nggak ngeliat sih. Coba buat nggak ngeliat, dan ya yang aku ingat Laura. Aku di sini untuk Laura. Dari tadi juga aku cuma berdoa. Aku ya ngomong aja ke Laura dalam hati kayak Laura doain gitu aja. Masih berharap Gaga minta maaf kepada pihak keluarga Laura? Enggak kok, aku nggak berharap. Ya udah telat juga. Tadi hari ini ada tegur sapa nggak sih Kak sama Gaga? Nggak ada sama sekali, nggak pernah juga, nggak pernah ada tegur sapa. Kakak Laura Anna yaitu Greta Iren pun mengungkapkan bahwa vonis majelis hakim terhadap Gaga Muhammad selama 4,5 tahun penjara merupakan sebuah pelajaran bagi semua pihak, bahwa akibat yang akan diterima jika mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Menurut aku justice for Laura itu nggak cuma buat Laura sih, tapi untuk semua orang. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar semuanya kalau kelalaian yang dilakukan saat mengemudi itu bisa berakibat fatal. Mobil Toyota Altis. Mobil Toyota Altis warna hitam. Ada betul. Aku nggak pernah ngeliat sama sekali. Laura pun juga nggak pernah ngeliat sama sekali. Kenapa tuh Pak? Tapi Kak Ira sempat coba mencari tahu nggak sih Kak di mana mobil itu? Aku enggak juga, karena kan apalagi saat awal-awal kita fokus banget sama Laura. Bahkan sampai jalur hukum aja kita juga nggak mikir, nggak ini, karena kita masih mau Laura sembuh, kita masih usahain semuanya dari awal. Karena kan kata dokter juga awal-awal bulan Laura terapi itu yang paling penting supaya saat nanti dia ke depannya bisa lebih mandiri gitu. Jadi kita fokus ke Laura semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.